Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Hadratul Kurama, para kiai, para asatidz, bunyai, bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua semakin sehat walafiat. Sehat badannya, sehat lahirnya, juga sehat kantongnya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Dari kira-kira 25 sampai 30 menit yang lalu saya simak pelajarannya, terletak hanya satu kata, Bu. Satu kata inilah yang menyebabkan harkat dan martabat kita meningkat, baik di hadapan Allah maupun sesama manusia. Intinya adalah pandai bersyukur. Orang yang beriman itu cirinya pandai bersyukur dan pandai bersabar. Nashkuru alal raha wa nasbiru alal bala. Kayak seperti begini. Contohnya sekarang tanggal berapa Agustusnya? Tanggal berapa, Bu? Tanggal 15. Sekarang saya mau tanya, setiap kali tanggal 17 Agustus banyakan yang ikut upacara atau yang tidak? Setiap kali masuk 17 Agustus banyakan yang hura-hura, yang mengumbar nafsu, ataukah mereka banyak yang bercucuran air mata berdoa kepada orang tuanya? Banyakan nih, ini sedikit nih, sebentar, ini cuma sebentar aja, Bu. Banyakan mana kalau setiap yang ditakutin para pahlawan muslim kita setiap kali masuk 17 Agustus. Mereka banyakan mana yang dikirim anak cucunya dengan doa permohonan ampun, dengan begitu kebahagiaan, atau dikirim oleh anak cucunya anak bangsa ini pentungan-pentungan kemaksiatan yang dikirim kepada orang tuanya. Kok cicing wae? Cicing wae. Ini, Bu, ya. Makanya terletak di antara itu semua sampai di mana Allah itu nguji kita pandai bersyukur. Dikasih suami yang ganteng, suami yang baik, suami kita ini syukuri yang ada. Walaupun suaminya hidungnya mancung ke dalam, walaupun suaminya kadang-kadang ada yang kurang menurut kita, tetapi bisa juga yang kurang itu menurut Allah adalah sebuah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Pandai bersyukur, punya anak disyukuri yang ada, jangan ngelihat yang lain. Betul apa enggak? Syukuri yang ada, bahwa suami kita yang modelnya begitu. Modelnya kayak saya begini, udah jelek, udah gemuk, pendek, misalnya begitu. Tapi kalau kita syukuri, mudah-mudahan suami kita tercinta itu adalah suami yang menjadi peluang untuk masuknya kita ke dalam surga. Nih, yang kedua, dengan bersyukur, orang Nahdlatul Ulama, orang yang ahli sunnah wal jamaah, keluarga Aswaja itu cara bersyukurnya mudah, Bu. Bersyukur itu ada 3. 1 dengan hati, 1 dengan
hati. Coba kita sekarang ini menerawang, kita punya orang tua kita punya para pahlawan kita, mulai yang laki-laki maupun yang perempuan ratusan tahun yang lalu. Mereka itu kadang mandi nggak sempet, mereka itu hidupnya ditakut-takutin, makannya cuman hanya dedaunan karena selalu diintimasi oleh penjajah. Mereka keluar masuk hutan, mereka naik turun gunung untuk menyelamatkan diri, untuk berjuang mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian mereka kadang-kadang ibadahnya kurang, Bu. Ibadahnya kurang. Ya, zikirnya kadang kurang karena orang ketakutan. Coba bayangin, setelah wafat mereka bercucuran darah, nyawanya melayang, mereka yang diharapkan anak cucunya. Kalau kita ngelihat seperti itu, astagfirullahalazim. Kita ingat perjuangan seperti itu. Kemudian kita ingat zaman sekarang ini, ya Allah, yang bermanfaat bagi orang yang telah wafat. Kita ingat orang tua kita, leluhur kita, para peluan kita, termasuk orang tua yang melahirkan kita. Ini yang sudah ada puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang telah dipanggil oleh Allah. Dalam kitab Nihayatuz Zen Shahifah 281 ada hadis yang dikutip Syekh Nawawi Al-Bantani. Mal mayyitu fil qabri kal gharaq wal khawas. Hampir semua mayit yang masuk ke alam kubur, mereka itu yang punya noda dan dosa belum diampuni oleh Allah. Ibadahnya kurang sempurna. Di alam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Termasuk orang-orang tua kita, termasuk para pahlawan kita. Kita ingat seperti itu. Kita yang sekarang ini, yang zamannya az-zamanul hurriyah, kemerdekaan. Kalau enggak dari perjuangan beliau-beliau itu kita bisa merdeka atau tidak. Indonesia ini bagi orang aswaja ahli sunnah wal jamaah, bersyukurnya dia selalu nginget. Sampai sekarang ini kalau kita belum merdeka, kira-kira ngaji begini bisa apa enggak? Kira-kira kita hidup tenang apa enggak? Kalau zaman yang seperti ini ya, kita ngelihat saudara-saudara kita di belahan dunia itu, negaranya banyak yang perang, ada yang dijajah. Kita yang seperti ini, Indonesia itu paling bebas. Saudi Arabia yang kita bangga-banggakan, pernah enggak kita melihat kayak seperti ini? Di Mekah, di Madinah, pernah enggak kita kayak seperti ini, pengajian seperti ini, Bu? Enggak ada, adanya cuma di Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Di luar itu dilarang, kumpul-kumpul itu dilarang. Indonesia negara yang merdeka seperti ini, kita bersyukur. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, hati kita yakin, bersyukur atas perjuangan orang tua kita yang membesarkan kita, yang memperjuangkan. Orang dulu itu memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, bersyukur. Kemudian setelah syukur dalam hati, diungkapkan dengan syukur dalam lisan. Alhamdulillah. Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, hadis Rasulullah yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Khairud doa, sebaik-baik doa. Ibu, bapak, sebaik-baik doa, afdhalud doa, sebaik-baik doa itu apa? Alhamdulillah. Yang artinya alhamdulillah itu terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Makanya setiap pagi nih Bu, Pak, setiap pagi kita diajarkan Rasul, alhamdulillah ya. Ya Allah, kau afini fi jasadi, kau telah berikan kesehatan bagi saya, maka afi jasadi wa ahli wa usrati, berilah kesehatan kepada keluarga saya, wa syaihi dan guru-guru saya. Ya Allah, senang enggak? Jadi kalau kita terima kasih ya Allah, yang asalnya kurang sehat, karena kita bersyukur Allah ngasih kesehatan kita. Amin ya rabbal
Karena kita kurang sehat, kita bersyukur atas kesehatan diberikan oleh Allah, mendoakan keluarga-keluarga kita, guru-guru kita, teman-teman kita, semuanya mudah-mudahan sehat. Amin ya robbal alamin. Nih, dan yang ketiga, sebagai keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah, bersyukurnya kepada Allah dengan tindakan nyata. Makanya tindakan nyatanya apa? Ya, hadayal ahya lil amwat ad-doa wal istighfar. Hadiah yang paling istimewa, hadiah yang paling baik yang diberikan anak kepada orang tuanya. Anak-anak bangsa terhadap para kusuma bangsa yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, itu bagi keluarga Aswaja adalah mendoakan kepada mereka. Malam Kamis, malam 17 Agustus, habis maghrib habis isya, kita baca doa, minimal baca Fatihah untuk mereka. Sebab kalau kita ngikutin upacara yang resmi, banyakan mana yang mengheningkan cipta dengan yang tidak? Banyakan mana tadi yang ngirim dosa, ngirim pentungan untuk orang tuanya, untuk orang para pahlawannya, dengan yang mohon bercucuran air mata, ya Allah ampunilah noda dan dosa orang tua saya, noda leluhur saya, pahlawan saya. Betul apa enggak? Orang yang mengheningkan cipta itu cuma baca doa, Bu. Mengheningkan cipta mulai. Ini kan biasanya kalau lagi upacara mengheningkan doa mengheningkan cipta mulai. Pada cicing wae diem aja. Padahal intinya Allah maghfir lahum. Ya Allah ampunilah mereka semua. Allah maghfir lahum warhamhum. Sayangilah mereka semua. Wa Allah maghfir lahum warham wa'afihim wa'fu anhum. Maafkanlah mereka semua. Wadkhulil jannata maswahum. Masukkanlah mereka seluruhnya ya Allah, orang tua saya, para pahlawan saya ke dalam surga, ke dalam surgamu. Banyakan yang diem atau baca doa seperti itu? Banyakan yang baca Fatihah atau yang diem, cicing wae. Walaupun siap mengheningkan cipta mulai, siap diem, tapi hatinya diem aja. Selesai. Wah. Nah, keluarga Aswaja, di Rosa Aswaja yang udah belajar Aswaja ini pandai sambil masak, sambil nyuci, sambil apa, bisa juga teringat orang tuanya, leluhurnya, bahkan bisa bercucuran air mata. Saya tadi, Bu, dari perjalanan itu ke sini, itu pun mengingat seperti itu, di dalam kendaraan itu sambil bercucuran air mata, mengingat perjuangan orang-orang tua kita. Makanya syukuri yang ada. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Amin ya robbal alamin. Nah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, seperti hanya mengulang kembali, ngingetin kembali. Ya pernah Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dan juga riwayat dari Imam Ahmad ditanya, ya Rasulullah adakah yang tersisa? Nih ibu-ibu yang sekarang ini, adakah yang tersisa apabila aku perbuat bisa menjadikan pahala yang sangat dahsyat, tapi untuk orang tua saya, untuk leluhur-leluhur saya, kakek nenek saya, terutama kepada para pahlawan kusuma bangsa. Apa itu kata Rasulullah? Hisalun arba. Ini udah pernah kita bahas. Hisalun arba, ada 4 hal. Apa itu? As-sholah, mendoakan. Kalau ada as-sholah artinya mensolatkan. Kalau ada mayitnya kita sholatin. Saya mau nanya, ibu-ibu kalau ada mayit di sekitar kita, sesaudara kita yang dipanggil oleh Allah, ikut nyolatin atau enggak? Ayo, nih Bu, penelitian mahasiswa saya ketika saya suruh meneliti ada yang di sekitarnya, ternyata banyak masjid-masjid, musola-musola yang ketika ada mayit ada, banyak ibu-ibunya kagak sholat mayit, hanya nangis di mobil, papi, mami, begitu apa enggak? Begitu apa enggak? Nah setelah dalam penelitian itu diteliti, ternyata kenapa ibu-ibu pada sholat mayit
Karena pertanyaannya, karena nggak bisa sholat mayit. Bagaimana cara sholat mayit? Kenapa nggak bisa sholat mayit? Ya, kenapa nggak ikut sholat mayit? Karena nggak ada ngajarin. Ustadznya, kiainya kadang-kadang lupa, nggak ngajarin sholat bagaimana sholat mayit. Kenapa nggak ngajarin sholat mayit? Kadang-kadang gurunya nggak bisa sholat mayit. Nah ini ya, mulai sekarang nanti mudah-mudahan dalam pelajaran berikutnya ada praktek, minimal ada cara, sehingga ketika kita nanti kalau membiasakan diri ada mayit kita ikut sholat mayit, apalagi keluarga kita, teman seperjuangan kita, maka kalau kita dipanggil oleh Allah, maka orang-orang itu diketuk hatinya oleh Allah mensolatkan jasad kita, insya. Yang kedua mendoakan, yang ketiga memenuhi janjinya. Termasuk orang tua itu punya kepengen nggak Bu? Saya tanya. Sekarang ibu demen ngaji, apalagi jadi keluarga aswaja demen ngaji. Kira-kira seneng nggak kalau anak kita demen ngaji? Saya mau tanya nggak? Kalau anak kita dalam ngaji ini kita mendoakan orang tua kita. Seneng nggak kalau kita nanti dipanggil oleh Allah, anak-anak kita mau jadi presiden, mau jadi pejabat, mau jadi apapun, selalu mendoakan kita. Nggak rela kalau kita disiksa di kubur. Seneng nggak? Seneng. Nah itu kalau kita menjalankan seperti itu berarti sesuai dengan cita-cita orang tua. Yang ketiga dengan keluarga akur, di tetangga akur, yang sudah biarlah sudah. Yang ada kadang-kadang dengan orang tua sendiri bisa bersenda gurau, tapi dengan mertua kayak kucing dengan tikus, ada enggak? Yang terakhir wasilaturrahim, menjalin tali silaturahim dengan saudara. Nih Bu, nih kadang-kadang kita suka seneng dipandang orang lain orang yang baik daripada kita dipandang baik daripada keluarga. Mohon maaf, kadang-kadang kita demen ngasih orang lain sesuatu, berinfak pada orang lain, sedekah pada orang lain daripada keluar. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita, keluarga kalau kita bersedekah, kalau kita berzakat pada keluarga, itu pahalanya 2. Pahalanya 2 ya Bu ya. Nah, contohnya begini, ada anak, kita punya anak, anaknya 3, yang satu hidupnya murad marid, Senin Kemis. Boleh enggak orang tua ngasih sedekah pada anaknya? Bolehkah orang tua ngasih zakat pada anaknya? Kita punya saudara, saudara kita keluarganya hidupnya masih Senin Kemis, butuh. Boleh enggak saudara kandung ngasih zakat, ngasih infak pada saudara kandung yang kurang mampu? Boleh apa enggak? Dan itu kalau kita lakukan pahalanya 2. Kalau sama orang lain pahalanya sah. Dan seorang ahli sunnah wal jamaah aswaja, keluarga aswaja selalu mengamalkan ilmu itu. Ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kita berdoa dulu, tapi sebelum berdoa ada yang sebentar Bu, ada yang ngasih pencerahan kesehatan pada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita dan keluarga kita, suami tercinta, istri tercinta kita semuanya sehat lahir batin. Bisirri wa asrariha al-qabul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ghafir lana dzunubana wa khatayana wa israfana kullaha wa liwalidina
wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa minas sabiqina al-awwalin wala sama al-mujahidin al-muslimin, para pahlawan kusuma bangsa kami, alladzina yujahiduna wa yudafiuna, yang telah memperjuangkan, yang telah mempertahankan bil istiqlalil Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia, wa minas sabiqin al-awwalin alladzina jahiduna wa yatamiruna min jihadina, orang pendahulu kami dari arah kami, wa jihadi abina wa ummahatina, dari arah bapak ibu kita, wajadina wajadatina, dari kakek nenek kita seluruhnya, wa usulihim wa furu'ihim, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wa'simat khalahum. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah fima ataitana, apa yang telah kau titipkan kepada kami, suami tercinta kami ya Allah, anak-anak cucu-cucu kami ya Allah, keluarga kami, harta yang telah kau titipkan kepada kami, berkailah itu semuanya ya Allah. Barik lana fi umrina, berkailah umur kami ya Allah. Barik lana fi rizkina, berkailah rizki kami, rizki keluarga kami, rizki yang luas, yang halal, yang berkah ya Allah. Barik lana fi ahlina wa usratina wa fi a'malina wa da'watina wa fi ahlina aswaja ya Allah, dan keluarga kami aswaja kulluhum ya Allah, wala tadurrahum wa wafikum li ta'atika warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.